metabolisme cacing tanah Lumbricus terrestis. Alat yang perlu disiapkan yaitu gelas plastik, timbangan, alat tulis, dan penggaris. Untuk bahan yaitu cacing tanah 10 ekor, tanah kebun, dan pupuk. Kemudian mari kita mulai praktikumnya dengan melakukan pengukuran awal. Masing-masing 5 ekor cacing pada setiap pengukuran ya. Nah, pengukuran awal ini berguna untuk mengetahui berat rata-rata dan panjang dari cacing tanah tersebut. Pada pengukuran ini diperoleh berat rata-rata 2,1 gram dengan panjang rata-rata 10,94 cm pada cacing tanah yang akan ditempatkan pada tanah kebun. Kemudian pada pengukuran cacing tanah yang akan ditempatkan pada pupuk diperoleh berat rata-rata sebanyak 1,82 gram dengan panjang rata-rata 11,9 cm. Setelah pengukuran, letakkan pada media yang sudah disediakan, letakkan di tempat gelap dan lembab. Setelah 7 hari kita lanjut pada pengukuran pertama. Pada pengukuran pertama ini selain kita melihat berat rata-rata dan panjang rata-rata, kita juga akan melihat seberapa cacing tanah yang dapat bertahan hidup pada media. Ternyata pada cacing tanah di media tanah kebun, kelima cacing masih dapat hidup dengan berat rata-rata 1,7 gram dengan panjang 12,8 cm. Namun cacing tanah pada media pupuk hanya tersisa 3 yang masih hidup dan 2 lagi sudah mati. Jadi berat rata-rata sebanyak 1,3 gram dengan panjang rata-rata 10,667 cm. Wah, sudah pengukuran kedua nih. Di pengukuran terakhir ini, hal yang kita lakukan masih sama seperti pengukuran sebelumnya. Kita menghitung berat rata-rata cacing tanah dan panjang rata-ratanya. Media tanah kebun kelima cacing tanah masih dapat hidup dengan berat rata-rata 2,08 gram dan panjang 12,8 cm. Kemudian pada media pupuk, ketiga cacing tanah ternyata masih dapat hidup loh dengan berat 1,13 gram dan panjang 10,8 cm. Setelah praktikum, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih berat cacing tanah bisa berubah? Itu dikarenakan adanya proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh cacing. Metabolisme ini akan dipengaruhi oleh tempat hidup cacing tanah tersebut. Dari praktikum ini, kalian dapat melihat bahwa cacing tanah pada media tanah kebun yang diletakkan di tempat lembab dapat melakukan metabolisme lebih baik. Sedangkan pada cacing tanah di media pupuk yang diletakkan di tempat lembab memiliki metabolisme yang kurang baik karena dalam pupuk kurang adanya tanah sebagai media hidup cacing tanah tersebut, sehingga mempengaruhi kehidupan cacing tanah. Begitu pula ketika berat cacing tanah menurun namun adanya pertambahan panjang cacing tanah karena masih kurangnya nutrisi yang diperoleh, tetapi adanya kelembaban yang meningkat sehingga cacing tanah masih dapat hidup walaupun kurang nutrisi. Kelembaban yang ada dapat mempengaruhi hidup cacing tanah karena cacing tanah bernapas dengan kulit dan mengharuskan kulitnya tetap basah agar dapat hidup. Sekian hasil praktikum dan penjelasan saya mengenai metabolisme cacing tanah Lumbricus terrestris. Terima kasih.